Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fajriah. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah teman-teman, di video saya kali ini saya akan ngebahas mengenai evaluasi kurikulum. Nah, apa sih evaluasi kurikulum itu? Oke, untuk mengetahuinya langsung saja ya kita bahas. Let's go! Baiklah teman-teman, di awal saya sudah mengatakan bahwa di video kali ini saya akan ngebahas mengenai evaluasi kurikulum. Nah, sebelum kita lebih dalam membahasnya, kita harus tahu dulu nih apa itu evaluasi dan apa itu kurikulum. Nah, apa itu evaluasi? Evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Lalu apa itu kurikulum? Nah, kurikulum adalah seluruh proses pembelajaran yang terencana dari institusi pendidikan. Kita udah tahu nih pengertian dari evaluasi itu apa, pengertian dari kurikulum itu apa. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dan reliable untuk menentukan penilaian tentang kurikulum yang sedang berjalan atau yang telah dijalankan. Nah, kita udah tahu ya apa itu evaluasi kurikulum. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa nih tujuan dari evaluasi kurikulum. Apa sebenarnya tujuan dari evaluasi kurikulum? Baiklah, tujuan dari evaluasi kurikulum mencakup dua hal. Apa saja sih dua hal itu? Nah, yang pertama yaitu untuk menilai efektivitas suatu program, dan yang kedua yaitu sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum atau pembelajaran. Dari kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari evaluasi kurikulum adalah untuk memeriksa kinerja dari kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Nah, indikator apa saja sih yang dievaluasi? Nah, indikator yang dievaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program. Oke, selanjutnya yaitu fungsi dari evaluasi kurikulum. Apa itu fungsi dari evaluasi kurikulum? Nah, fungsi dari evaluasi kurikulum yang pertama yaitu perbaikan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memperbaiki isi program, pelaksanaan, dan evaluasi itu sendiri serta upaya kurikulum ke masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu fungsi penempatan. Tujuannya yaitu untuk melihat hasil pembelajaran, di mana peserta didik yang mengikuti program kurikulum akan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok tinggi, yang kedua kelompok sedang, dan yang terakhir yaitu kelompok rendah. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi penyebaran. Jadi, kurikulum itu harus tersebar secara merata di satuan jenjang pendidikan, baik itu di perkotaan, perdesaan, maupun di daerah terpencil sekalipun. Dan yang terakhir yaitu fungsi penelitian dan pengembangan. Jadi, kita mengetahui dampak dan pengaruh di masyarakat. Apakah kurikulum yang diterapkan itu dapat diterima atau tidak di masyarakat? Oke, selanjutnya yaitu manfaat dari evaluasi kurikulum. Apa sih manfaat dari evaluasi kurikulum? Nah, di dalam evaluasi kurikulum menyajikan berbagai informasi mengenai kesesuaian, efektivitas, efisiensi kurikulum. Nah, dengan adanya informasi tersebut digunakan atau berguna untuk menentukan keputusan apakah kurikulum yang sedang dijalankan itu tetap dijalankan tetapi melalui revisi lagi, ataukah kurikulum yang sedang berjalan itu diganti dengan kurikulum yang baru. Nah, yang selanjutnya, manfaat yang selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum itu untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
Nah, teman-teman, kita udah mengetahui nih apa itu evaluasi kurikulum, tujuan dari evaluasi kurikulum, fungsi dari evaluasi kurikulum, serta manfaat dari evaluasi kurikulum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah evaluasi kurikulum. Apa saja sih langkah-langkahnya? Nah, yang pertama yaitu tahap persiapan. Di tahap persiapan adalah tahap yang sangat penting sekali dalam evaluasi kurikulum, di mana kita harus melakukan atau membuat perencanaan yang sangat jelas, baik dari segi alat-alat, sumber, maupun sarana yang digunakan untuk pelaksanaan penilaian. Nah, ada hal-hal yang harus dikerjakan di tahap persiapan. Apa saja sih? Yang pertama yaitu kita harus menyusun Term of Reference atau TOR penilaian. Apa sih gunanya TOR penilaian? TOR penilaian. Nah, gunanya TOR yaitu sebagai rujukan pelaksanaan penilaian. Karena di dalam TOR ini berisi penjelasan mengenai target dan sasaran penilaian, lingkup dan objek yang akan dinilai, organisasi yang menangani pelaksanaan penilaian, serta biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penilaian. Yang kedua yaitu klasifikasi. Jadi di sini kita melaksanakan atau melakukan penelaahan program seperti tujuan yang hendak dicapai, strategi yang digunakan dalam penilaian, implementasi, terus sumber data, serta waktu pelaksanaan penilaian. Yang ketiga yaitu uji coba atau tryout. Jadi di sini kita melakukan teknik dan prosedur evaluasi di luar sampel penilaian. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui atau memastikan bahwa alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan penilaian itu dalam keadaan baik sehingga hasilnya juga baik, sehingga penilaian juga memiliki kualitas yang baik. Nah, setelah tahap persiapan, yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Nah, setelah kita melakukan uji coba, terus penyempurnaan sarana, kita tiba di tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini ada hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu kita harus mengumpulkan data di lapangan. Dan yang kedua yaitu kita harus menyusun dan mengolah data hasil-hasil penilaian. Yang ketiga, kita harus menyusun deskripsi kurikulum, dan yang keempat kita harus menentukan judgement terhadap kurikulum yang telah ditentukan melalui kriteria yang telah ditentukan juga. Dan yang keempat yaitu kita akan membahas hasil-hasil penilaian di dalam satu pertemuan. Nah, teman-teman, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai model-model evaluasi kurikulum. Nah, apa saja sih model-modelnya? Nah, evaluasi kurikulum itu memiliki banyak model, yang diantaranya yaitu ada model dengan penelitian atau research evaluation, ada dengan tujuan atau goal, ada yang tanpa tujuan, ada yang dengan campuran atau multivariasi, ada juga yang kuantitatif dan kualitatif. Teman-teman, kita sudah di akhir pembahasan. Nah, saatnya saya undur diri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.